Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, selamat datang kembali di channel aku guys. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mampir di channel ini. Dan juga yang baru mampir, jangan lupa untuk like, subscribe, terus juga komen video ini. Teman-teman semuanya, kali ini aku mau share video gimana caranya kita bisa ngatur gaji harian atau pendapatan harian kita di tiap harinya, agar bisa mencukupi untuk kebutuhan kita sehari-hari. Oh ya, sebelumnya aku mau minta maaf ke teman-teman semuanya kalau aku terlambat nge-share video tentang gimana caranya ngatur keuangan. Ini udah tanggal atau pertengahan di bulan Maret ya, tapi ini nggak apa-apa, lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Baik teman-teman, tanpa berlama-lama lagi kita langsung aja untuk gimana caranya kita bisa mengatur gaji harian buat kalian yang punya pendapatan 100.000 satu hari dan kalian bisa ngaturnya agar kebutuhan kalian itu bisa tercukupi. Yang pertama teman-teman, kita tulis dulu judulnya cara mengatur gaji harian. Ada beberapa poin di sini. Yang pertama yaitu pendapatan harian. Kita catat dulu pendapatan kita dalam sehari. Kita ambil contoh angka 100.000 ya buat teman-teman. Jadi kalau misalkan kalian punya lebih penghasilannya dari ini, kalian tinggal menyesuaikan saja angka-angkanya. Bisa lebih, bisa juga kurang. Pokoknya kalian tinggal sesuaikan aja. Setelah angka 100 kita tulis lagi jumlah hari kerja dalam 30 hari. Misalkan dalam waktu 30 hari itu full 30 kali atau 30 hari teman-teman semuanya kerja, berarti kita tulis 30. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan atau dalam 30 hari teman-teman ada libur hari Minggu, berarti kita kurangi 4 kali hari Minggu jadi 26 hari kerja. Oke, kita lanjut untuk poin yang kedua yaitu saving. Nah, di sini yang paling utama ya buat teman-teman semuanya. Jadi, kalau kita mau menyisihkan atau mengatur keuangan, terlebih dahulu yang kita sisihkan adalah saving atau menabung di awal. Menabung itu di awal ya teman-teman. Jadi kita harus menyisihkan di awal, bukan menyisahkan di akhir. Karena itu pasti tidak bakalan ketemu. Yang ada uang yang kita punya atau anggaran yang kita punya itu habis lebih dulu tanpa kita bisa menyimpan di awal. Di sini sebelum aku belanjakan uangnya untuk kebutuhan rumah tangga, aku bagi dulu di 30% pertama. Jadi uang yang 100.000 tadi aku kurangi dengan 30% atau totalnya itu 30.000. Jadi yang tadinya 100.000 aku kurangi dengan saving atau menabung itu 30% jadi 30.000. Jadi sisanya itu kita ketemu angka 70.000. Nah, di sini teman-teman, jumlah 30.000 kalau kita kali dalam 1 bulan atau 30 hari itu ketemu angka 900.000. Lumayan loh buat saving atau buat tabungan kita dalam waktu 1 bulan, kita bisa nabung 900.000. Di sini juga teman-teman bisa memisahkan antara tabungan akhirat dan juga tabungan dunia. Saya di sini pakai contoh 20.000 untuk celengan atau menabung, terus juga 10.000 untuk sedekah atau tabungan akhirat. Jadi harus balance ya teman-teman, jangan hanya kita punya tabungan dunia aja tapi kita lupa siapa sebenarnya memberi rezeki kepada kita. Kita lanjut di poin ketiga teman-teman. Di sini kita mulai menulis pengeluaran atau catat pengeluaran rutin yang kita keluarkan di setiap bulannya. Oke teman-teman, kalau sudah kita catat pengeluaran apa aja yang akan rutin dikeluarkan, terutama itu kebutuhan yang aku bilang ke teman-teman semuanya, catat ya kebutuhan bukan keinginan. Nah di sini kebutuhan, aku ambil contoh dari anggaran pengeluaran rumah tangga aku sendiri ya. Jadi di sini contohnya, aku punya 2 kebutuhan yang wajib aku keluarkan di tiap bulan, yaitu kebutuhan wajib tiap bulan dan yang kedua kebutuhan rutin atau variabel. Yang pertama aku catat dulu untuk kebutuhan wajib tiap bulan yang harus dikeluarkan, yaitu yang pertama kontrakan. Di sini aku ngontrak untuk tempat usaha suami, jadi untuk tiap bulan itu aku bayarnya 300.000. Terus yang kedua ada internet 100.000. Dan yang ketiga itu ada listrik 120, ada BPJS
10. Dan yang terakhir aku anggarkan di sini popok anak, aku masukkan di kebutuhan wajib tiap bulan ya. Popok anak itu 250.000. Ini contoh buat teman-teman ya. Jadi kalau misalkan teman-teman bisa tambahkan lagi daftar atau list yang kalian keluarkan di tiap bulannya. Apa mungkin kalian punya cicilan atau kalian punya kebutuhan lain, kalian bisa tambahkan. Karena yang aku post di sini anggaran rumah tangga aku sendiri gitu. Itu hanya sebagai contoh. Kalau sudah ditulis semua untuk kebutuhan wajib tiap bulan, teman-teman bisa bahagi langsung ke 30 hari atau angka 30. Tadinya kontrakan 300, saya bahagi dengan 30 jadinya 10.000. Jadi 10.000 ini yang harus aku sisipkan setiap harinya. Terus juga ada internet, aku bagi dengan 30 jadinya 3.500 ya. Jadi ini aku bulatkan. Dan seterusnya untuk listrik bagi 30, BPJS juga aku bagi 30. Terus juga popok anak juga aku bagi jadi 30 hari. Setelah kita dapat semua jumlahnya per item, kita jumlahkan untuk total kebutuhan wajib tiap bulan yang harus dikeluarkan adalah 29.600, atau di sini aku bulatkan jadi 30.000 aja. Kita lanjut untuk kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan variabel atau kebutuhan rutin yang emang harus kita keluarkan, tapi ini fleksibel. Teman-teman semuanya, untuk kebutuhan variabel atau kebutuhan seperti sayur, terus juga belanja bulanan, belanja mingguan, ini sebenarnya agak susah ya kalau untuk diatur per hari. Kalau misalkan teman-teman suka belanja hemat tiap bulan atau tiap minggu, atau mungkin teman-teman yang suka dengan kegiatan atau hobi food preparation, tapi di sini kita itu ikut alur aja ya. Jadi maksudnya kita itu kondisikan keadaan kita. Kalau memang tidak bisa belanja mingguan atau belanja bulanan, ya udah belanja aja ketika barang udah habis. Memang sih terdengar boros, tapi ya kita nggak bisa maksakan kondisi kita untuk sekedar ngatur di food container atau di food preparation ya teman-teman semuanya. Karena emang ya penghasilan kita itu ya udah kayak gitu yang kita dapat harian, kecuali kalau misalkan nih, kecuali buat teman-teman yang punya simpanan atau kalian punya saving, kalian bisa pakai aja dulu itu, nanti uangnya bisa diganti ketika kalian bisa ngumpulin dalam 1 bulan. Kebutuhan variabel yang pertama yaitu beras, sembako, dan sabun serta perintilan lainnya itu aku gabung aja ya. Di sini aku anggarkan untuk mereka itu 10.000 per harinya. Nah, dari mana angka 10.000-nya? Angka 10.000 itu sudah aku hitung dari berapa pengeluaran tiap bulan yang aku keluarkan untuk belanja bulanan, beras dan lain-lainnya. Jadi aku bagi di dalam 30 hari. Jadi aku ketemu angka 10.000. Oke, lanjut kita untuk yang kedua yaitu belanja sayuran dan juga lauk pauk. Di sini aku anggarkan Rp15.000. Di sini sedikit trik buat teman-teman ya, kalau misalkan menganggap 15.000 itu masih sangat kurang untuk mencukupi kebutuhan satu keluarga. Jadi kalian bisa belanja 2 hari sekali ya. Jadi totalnya ada 30.000. Jadi kalian bisa istilahnya subsidi silang, apa yang kurang kalian bisa saling melengkapi. Lanjut yang ketiga yaitu transport dan jajan. Di sini aku anggarkan 8.000 aja karena untuk mencukupi kebutuhan aku di tiap harinya, karena emang untuk jajan sebenarnya tidak terlalu sering, hanya karena emang Pak suami sekarang udah berhenti merokok. Jadi tetap ada buat gula-gula atau apa aja gitu yang buat snack-snack, tapi nggak terlalu yang gimana gitu. Terus juga transport, aku nggak punya kendaraan umum yang harus aku nggak punya kendaraan pribadi yang harus selalu diisi bensin, atau mungkin
perawatannya seperti apa, tidak ya. Jadi kalau tiap pergi ke pasar aja mungkin keluar biaya transport, atau mungkin ada urusan dadakan baru kita bisa keluarkan untuk biaya transport. Dan yang terakhir yaitu ada gas LPG. Gas LPG ini dalam 1 bulan aku bisa habis 3 tabung ya, untuk yang tabung melon. Jadi di situ aku bisa habis 3, bisa ngirit sih sebenarnya. Sebulan itu bisa dapat 60.000 dan aku bahagi di 30 hari dapatnya 3.000 per hari. Di sini sisanya aku nggak pakai loh teman-teman, sisanya aku kalikan lagi dengan 30 hari itu bisa dapat 120. Nah 120 ini aku masukkan di dana darurat atau dana tambahan. Kita tuh nggak pernah tahu kondisi kita itu seperti apa ke depannya. Bisa saja terjadi sesuatu yang tidak kita inginkan dan tidak kita harapkan. Nah kita bisa punya uang jaga-jaga. Sebenarnya kalau untuk dana darurat sendiri ini bukan disebut sebagai dana darurat ya, ini hanya sebagai uang jaga-jaga. Untuk dana darurat sendiri itu perhitungannya seperti 6 kali pendapatan, 6 kali perhitungan kebutuhan dalam 1 bulan. Jadi kalau misalkan 1 bulan kalian pengeluarannya atau kebutuhan kalian itu 3 juta dalam 1 bulan, berarti kalian kali dengan 6 bulan atau 3 bulan itu jadi sekitar 9 juta atau 18 juta yang harus kalian siapkan untuk dana darurat. Jadi di sini hanya untuk dana jaga-jaga aja gitu. Punya tabungan itu penting banget ya, karena hidup itu tidak selalu untung. Sama kalau misalkan kayak sekarang tanpa diduga dengan pandemi yang kemarin itu sekarang sampai sekarang pun belum berakhir, kita nggak tahu kapan berakhirnya. Jadi berkaca dari pandemi kemarin, banyak yang menjadi pengangguran atau kehilangan penghasilan. Nah, lain halnya buat kalian yang memang sudah kuat menabung jauh-jauh hari, mungkin masih bisa bertahan tinggal di rumah tanpa kerja sekian bulan. Tapi gimana loh buat teman-teman semua yang tidak punya tabungan atau tidak punya penghasilan, tiba-tiba langsung putus aja? Kan bingung. Nah, jadi di sini walaupun penghasilan kita cuma sedikit atau mungkin hanya cukup untuk kebutuhan hidup sehari-hari, aku sarankan walau hanya Rp2.000, walau hanya Rp5.000 atau recehan, kita tetap harus punya simpanan ya. Jangan sampai benar-benar kita kebablasan dan sampai kita ngutang kiri kanan. Makanya aku tekankan di awal ketika kita mau nabung itu memang kita menyisihkan di awal ya. Jadi menabung itu menyisihkan di awal, bukan menyisahkan di akhir. Karena kalau kita sisakan di akhir itu nggak bakalan tercukupi, karena kita sudah pakai duluan untuk kebutuhan hidup. Karena kalau kita mau turuti kebutuhan hidup itu nggak bakalan habis. Jadi benar-benar kita harus menyisihkan di depan. Nah, teman-teman, perhitungannya seperti yang tadi itu, dana yang 100.000 yang kita dapat setiap harinya, kita kurangi dengan 30%, itu dapatnya 70.000. Nah, di angka 70.000 itu kita kurangi lagi dengan kebutuhan tiap bulan atau kebutuhan wajib seperti iuran-iuran, kita kurangi dengan 30.000 lagi, itu dapatnya 40.000. Nah, 40.000 kita kurangi lagi dengan 36.000 untuk kebutuhan rutin tiap minggu atau belanja sayur-sayuran. Totalnya sekitar 96.000 ya. Jadi kita masih punya 4.000 lagi buat ditabung untuk dijadikan uang jaga-jaga atau dana darurat. Setelah uangnya ada atau setelah kita gajian, teman-teman, langsung aja kita pisah-pisahkan atau kita tukar dengan pecahan terkecil. Jadi kita bagi masing-masing posnya. Di sini aku sudah siapkan kertas-kertas kecil dan juga dompet amplop yang sudah aku buat, dan ini pernah aku buat di video aku yang kedua ya. Jadi kalian bisa scroll lagi ke bawah video cara membuat dompet ini seperti apa. Dan kalau kalian gak mau ribet, kalian bisa beli aja, banyak banget dijual di toko online atau di toko-toko. Ini kalau sudah dibuat di dompet kayak gini, jadi kalian tinggal masukkan aja jumlah atau nominal di tiap-tiap item yang sudah kalian buatkan posnya masing-masing.
Nah, gimana teman-teman untuk tips yang udah aku kasih ke teman-teman semuanya? Mudah-mudahan kalian bisa paham dengan cara penjelasan aku atau cara penyampaian aku ke teman-teman semuanya. Kalau memang kurang jelas, kalian bisa kita bisa sharing sama-sama di kolom komentar. Dan untuk video kali ini maaf ya kalau kepanjangan dan saya cukupkan sampai di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah mau ikut dari awal sampai akhir dan tidak di-skip, dan mudah-mudahan tidak gagal fokus dan juga salah paham. Sekali lagi aku ucapkan terima kasih. See you next video ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.